Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya coba share pengalaman saya. Itulah tujuan tadi yang dikatakan oleh Pak Said. Juga dengan pengalaman teman-teman kita kumpulkan semuanya di dalam presentasi ini. Jadi semoga ini bermanfaat karena ini adalah pengalaman kita langsung yang kita kumpulkan. Jadi strategi sukses rekrutmen, tips and role play interview. Oke. Jadi saya disclaimer dulu, ini nggak ada konflik of interest. Informasi yang saya sampaikan di sini adalah my personal and team opinion berdasarkan pengalaman dan survei. Dan presentasi ini adalah untuk membantu Bapak Ibu sekalian mencari kerja di luar negeri. Seperti tujuan daripada seri pertama sebelumnya, itu setelah kita tahu peluangnya, sekarang yang paling penting, yang step berikutnya adalah apa strategi rekrutmen supaya bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri atau di perusahaan-perusahaan asing ataupun di institusi internasional. Ini adalah rekrutmen. Proses rekrutmen adalah paling penting karena saya perhatikan sering gagal di proses rekrutmen. Baik itu di persiapan CV, resume, maupun di proses interviewnya. Bisa didengar jelas? Iya. Ya. Silakan slide berikutnya, Pak. Ya. Next. Oke. Golden tips to be a star candidate, bukan recruiter ya. Star candidate. Nanti bisa jadi recruiter. Yang paling penting di proses rekrutmen ini adalah bagaimana Anda bisa menunjukkan brand Anda. Brand yang unik ya. Itu yang paling penting. Yang bisa disesuaikan dengan company challenge atau company growth atau bisa juga job requirement, company profile atau company culture maupun project objective. Jadi dan juga fresh minded person. Value apa yang branded apa yang harus Anda tunjukkan, baik itu merupakan value maupun 8 kompetensi. Nanti akan saya terangkan 8 kompetensi. Behavior maupun leadership. Jadi pada saat Anda menunjukkan kepada recruiter ataupun hiring manager, itu juga bisa ditunjukkan di dalam CV maupun saat interview. Ya. Contohnya, di dalam CV itu Anda harus memasukkan berdasarkan job requirement yang di bawah ini. Anda harus memasukkan bagaimana apa problem maupun challenge yang Anda pernah lakukan yang bisa match dengan job requirement. Juga ditunjukkan intervensi apa yang telah pernah Anda lakukan berdasarkan problem di atas tersebut. Kemudian tunjukkan juga apa achievement result daripada yang Anda intervensi tersebut. Sebaiknya dihitung dalam bentuk uang, dalam bentuk dolar ya. Jadi mungkin secara cepat Pak Joko, tolong tunjukkan yang 8 kompetensi, nanti slide berikutnya lagi 8 kompetensi. Mau yang banyak skipnya? Atau ini aja dulu, nanti aja diteranginya? Yang ada gambar.
Enggak, saya mau terangkan, mau nunjukkan dulu itu. Itu intinya ya, yang dari yang add kompetensi itu. Perhatikan ini. Ini nanti akan saya terangkan lebih detail. Jadi biar Anda tahu, sebenarnya dari semua proses rekrutmen itu adalah untuk melihat yang 8 ini, Pak. Nanti kita kembali lagi sini untuk melihat yang 8 kompetensi penilaian rekrutmen tersebut. Baik itu kemampuan, prestasi, hubungan, relationship maupun technical, ya. Nah, jadi nanti kita kembali ke situ. Jadi perhatikan yang 8 tadi adalah core-nya, ya. Core-nya. Oke. Jadi seperti saya katakan tadi itu golden tips-nya. Apa golden tips-nya? Anda tunjukkan value, kompetensi, add kompetensi, behavior kepada hiring manager. Dan yang paling penting lagi, jangan ragu-ragu. Instead, harus bermotivasi tinggi dan confident. Ya. Nah, ini juga paling penting. Cari mentor. Cari mentor di perusahaan yang Anda tuju. Ya. Cari mentor di perusahaan yang Anda tuju. Syukur-syukur kalau itu teman Anda. Kalaupun bukan teman Anda, mungkin bisa siapa aja yang ada di company itu. Jangan ragu-ragu. Ya. Nah, yang lain adalah jangan sampai ada gap year. Gap year ya. Nah, mungkin mengerti gap year artinya sampai ada kosong ininya. Nah, jadi salah satu golden tips adalah tujuan kita dalam setiap rekruter itu bukan hanya cari kerja aja. Kita juga di dalam proses rekrutmen itu bisa juga untuk mengengage hiring atau agency itu, hiring company, agent, untuk mendapatkan pekerjaan berikutnya. Nanti akan saya terangkan. Jadi, sering kalaupun kita gagal suatu saat di saat proses rekrutmen tersebut, kalau kita tahu feedback-nya dan kita improve, atau hiring manager itu akan mencari seseorang yang baru di company lain, nanti kita akan dipanggilnya juga. Next. Jadi satu lagi yang paling penting adalah rekruter itu adalah kawan kita juga. Jadi bukan sesuatu yang kita takuti. Karena rekruter itu kita adalah asetnya rekruter. Ya. Kita asetnya agent itu. Karena kalau keberhasilan agent tersebut adalah karena keberhasilan merekrut kita. Dan setiap rekruter itu ada punya different style ya. Dan kita juga harus usahakan setelah pada saat meeting kita tanyakan, usahakan face-to-face meeting atau kalau sekarang virtual meeting. Kita harus proaktif. Dan kita juga harus menanyakan pada saat interview ada dalam proses tersebut, kita akan tanyakan proses berikutnya. Jangan takut. Jangan takut kalau kita nanya proses berikutnya. Ini juga salah satu yang kita tunjukkan untuk bekerja di luar negeri seperti yang presentasinya Pak Said sebelumnya. Dan siapkan juga pertanyaan-pertanyaan. Di sini maksud saya pertanyaan yang bagus ya. Jangan pertanyaan jadi backfire. Contohnya, pada waktu ditanya ada pertanyaan, kemudian Bapak Ibu bilang, oh kalau saya mau mau nanya gini, apa ini visi misi company tersebut. Nah, itu kadang-kadang backfire, berarti Anda tidak mempersiapkan diri gitu contohnya. Tapi kalau nanyanya begini ya, Pak, saya lihat company ini sangat bagus dalam hal teknologi AI. Terus kira-kira mau kemana arahnya? Seperti itu. Jadi dia melihat bahwa kita itu adalah proaktif gitulah. Oke, next Pak.
Agak lambat ya. Nah, Oke. Berikutnya adalah tips mencari kerja di luar negeri. Seperti tadi saya katakan, kita harus berusaha connect dengan best recruiter atau best hiring company. Seperti contohnya Bina Mandiri, Soformation, Kintek Global Recruitment, Brunel, Petroplan, Nes, itu banyak ya kita. Dan cari yang top. Kalau bisa cari yang lokal recruiter, local hiring company. Karena yang lokal tersebut sangat dekat hubungannya dengan company yang dituju, ya. Nah, yang paling penting lagi adalah Bapak Ibu harus update online job posting, terutama LinkedIn, seperti LinkedIn. LinkedIn ini adalah salah satu yang paling top sekarang. Usahakan update di LinkedIn. Nah, itu di LinkedIn itu kan ada Twibbon namanya, Twibbon Job Seeker. Itu harus Anda pasang sebagai Twibbon. Karena di LinkedIn itu adalah kumpulan para rekruter. Kumpulan para rekruter ya, di LinkedIn tersebut. Ya, jadi Anda update LinkedIn Anda, continuously update dan aktif monitor. Karena di LinkedIn itu para hiring agent berkumpul mencari informasi, baik itu mencari candidate maupun mencari company-company apa yang sedang hire. Ya. Kira-kira jelas suara saya? Agak apa? Jelas Pak Putus-putus nggak? Hapusan. Atau jelas? Jelas Jelas, Pak. Oke. Pak Hapusan terdengar baik di Paris. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Satu lagi, karena kita mencari di perusahaan internasional, kita itu harus punya work experience yang internasional. Apalagi yang certified internasional. Contohnya, misalnya kalau Anda sebagai orang di bidang oil and gas, IWCF atau Certified Drilling, Certified Accountant International, itu penting karena nanti akan atau Certified Safety International, ya. Dan juga experience Anda itu juga bukan hanya technical yang seperti biasa, non technical juga, tapi usahakan yang unik ya, yang unik yang orang lain tidak tahu, yang orang lain yang kita yang lebih top on the pop ya. Bangun international networking ya, seperti dari awal sedini mungkin ya, mungkin dari kuliah. Sebagai saya seorang elektro, saya sebagai orang elektro, jadi saya waktu itu join IEEE. Kalau Anda di jurusan perminyakan, join SPE, Society Petroleum Engineer. Nah, jadi Anda tahu itu ya. Jadi, nah satu lagi yang paling penting adalah kita harus aktif mengikuti webinar internasional. Di situ kita bisa membangun network dan sekalian mengumpulkan experience, knowledge, dan juga aktif di Expo internasional. Ya. Nah, bila perlu kalau ada Expo internasional, mungkin bisa ikut sebagai panitia atau sebagai volunteer. Nah, di situ kita bisa engage. Nah, salah satu yang penting juga submit paper internasional. Jadi kita kalau aktif memasukkan paper internasional itu salah satu plus point. Nah, yang penting orang Indonesia biasanya ini bagus, resilient, ulet, dan tekun. Itu orang Indonesia memang ulet dan tekun. Itu biasanya orang Indonesia paling hebat mengenai itu. Nah, satu lagi yang beda kalau kita mencari kerja, mungkin ini at the later stage ya. Kalau Anda mencari company gitu, kadang-kadang company itu tergantung ya. Kadang-kadang company itu ngelihat
mungkin Anda tidak tahu, ini orang ini misalnya kalau kita tinggal di Jakarta misalnya ya, company-nya ada di Kuningan gitu. Kuningan. Jadi mungkin kalau Anda melamarnya dari Bandung misalnya gitu ya. Ini sebagai ini aja contoh. Nah, dia prefer meng-hire orang yang dari Pasar Minggu, lebih dekat gitu loh. Ini mungkin nggak selalu, tapi kadang-kadang ada hal kayak gini, ya. Oke, next Pak. Ya, nah ini paling penting, sangat penting ya, tip membuat resume. Yang saya merah-merahin itu sangat penting. Itu berdasarkan pengalaman. Correct spelling in English, ya. Jadi harus kita tahu kata kunci job yang akan kita reply, ya. Kita tahu kata kunci job yang kita reply. Nah, dari kata kunci itu kita harus make sure spellingnya correct. Misalnya dia mencari project manager. Nah, mungkin kata kuncinya adalah optimization. Itu harus benar bahasa Inggrisnya. Jangan bikin optimasi, ya. Karena nanti sekarang ini karena terlalu banyak CV, dia itu menggunakan teknologi AI untuk mencari, untuk mensortir CV kita. Jadi jangan sampai salah. Termasuk juga keywords, kata kunci. Yang seperti saya katakan tadi itu, kalau misalnya melamar sebagai project manager, yang kata kuncinya misalnya optimization, ya. Itu harus kita make sure keywords-nya correct dan ada di CV kita. Nah, tadi saya katakan no gap year. Kalau ada gap year, make sure tahu alasannya. Misalnya saya gap year kenapa? Oh, saya mau mencari pengalaman kerja, atau saya mengambil experience bidang ini gitu. Jadi makanya saya ada gap year, nggak kerja. Atau mungkin saya volunteer pergi ke Danau Toba, seperti saya orang Batak pergi ke Danau Toba, volunteer membantu orang kampung, ya. Nah, itu bagus malah. Itu kalau orang-orang di luar negeri sering gap year, ya. Itu baik itu dia gap year mencari uang ataupun gap year untuk relax sebentar. Nah, ini lagi yang paling penting. Maksimum CV, maksimum paling banyak mungkin 2 atau 3 halaman, karena recruiter itu nggak ada waktu untuk membaca semuanya, ya. Apalagi kalau fresh graduate, itu mungkin 1 halaman cukup. Dan juga waktu menulis urutan-urutannya, kita sudah lihat di CV yang Anda kirim, ada beberapa orang yang membuat urutannya, misalnya contohnya urutan skill atau qualification-nya. Dia misalnya lulus dari kuliah tahun 2007 atau 2011, 2012 gitu. Kemudian dia buat skillnya itu mulai dari 2012, terus turun ke bawah 2015, 2012 dia kerja di perusahaan apa gitu. 2015 kerja, tapi sebaiknya ditunjukkan dulu yang paling awal. Ini kita lihat, ini ada beberapa orang buat kesalahan. Baik itu juga pendidikannya, ya. Nah, yang berikutnya, sesuaikan juga dengan format. Terus terang ya, di company saya itu format itu nggak terlalu penting, ya. Yang penting isinya, experience dengan skill, foto nggak terlalu penting. Tapi ada beberapa, misalnya perusahaan dari Jerman, mungkin dia perlu lihat fotonya yang benar. Jadi mungkin perlu buat foto kalau perlu buat foto di studio. Jadi proper foto kayak kita membuat visa, ya. Tapi nggak semua company. Makanya kita perlu tahu company apa yang kita tuju. Yang seperti saya katakan tadi, company saya nggak penting foto-foto itu, ya. Dan pula perlu size. Jadi kita nggak perlu masukin, kalau di luar negeri, SKKB, surat keterangan kelakuan baik, yang nggak perlu gitu. Nggak perlu Anda lampirkan misalnya scan certified-nya. Itu kadang-kadang
kadang mereka bisa juga cek melalui jalur tertentu apakah Anda benar-benar certified atau bukan gitu, ya. Dan satu lagi yang paling penting, resume Anda itu harus sama dengan yang pernah Anda submit di LinkedIn atau di sosial media. Jangan sampai konflik, ya. Itu berarti nanti dia pikir, oh ini datanya nggak benar gitu. Nah, satu lagi yang paling penting adalah jejak digital, ya. Ini juga baik positif maupun negatif. Jadi kita perbanyak jejak digital, ya. Jadi kita perbanyak jejak digital. Oke. Next. Next adalah persiapan sebelum interview. Jadi kita tadi sudah mengenai golden tips, persiapan CV. Nah, itu tolong dijawab ya, ininya, poolingnya. Nanti kita akan bahas poolingnya itu. Ya, oke. Nah, persiapan sebelum interview. Inilah yang sangat penting. Ya. Yang tadi saya katakan, pelajari research, company profile, company culture, proyek apa yang sedang dikerjakan, pola rekrutmen, ya, research di sosial media. Yang paling penting lagi saya katakan, engage dengan recruiter atau hiring agency. Itu jangan, karena kita adalah teman-teman hiring agency juga gitu. Jangan segan-segan menghubungi. Kita orang Indonesia biasanya suka segan kan. Aduh, nanti ketahuan jelek saya gitu kan. Jangan. Justru kalau kita dekat dengan recruiter itu atau hiring agency, nanti dia akan memberikan tips-tips dengan kita juga, ya. Ya, itu ya. Nah, tadi yang saya tunjukkan kriteria kompetensi kan ada 8 itu, ya. Sebelum Anda interview, silakan tulis critical thinking. Apa contoh critical thinking yang telah Anda lakukan? Itu tulis di selembar kertas. Masing-masing itu tulis contohnya. Nah, kenapa perlu ditulis? Dan Anda latihan sebelum, saya katakan banyak latihan. Jadi dengan banyak latihan, jadi itu waktu menjawab pertanyaan sama rekruter itu jadi lancar gitu loh, ya. Dan kita tahu waktunya berapa lama, dan kita bisa mengimprove presentation skill kita, dan kita makin confident. Itu penting ya, makanya saya merahin itu evaluasi diri, self, yang saya terangkan. Ini paling penting. Dari semua pengalaman saya selama 15 tahun waktu itu di Schlumberger sebagai recruiting Schlumberger untuk engineer maupun politeknik untuk seluruh 18 negara di Asia. Nah, ternyata 8 ini adalah intinya. 8 kompetensi ini. Jadi kita nggak perlu menghafal-hafal. Yang penting latihan. Practice. Ya. Jadi kalau perlu dihitung waktunya. Dan satu lagi, predik pertanyaan yang akan ditanya berikutnya. Dan jangan menjawab pertanyaan bertele-tele. Ya. Tapi jangan terlalu singkat juga. Jadi tergantung ininya, pertanyaan yang dikatakan. Ya. Oke. Nah, nggak usah grogi, santai aja gitu. Relax. Nah, itu tadi bisa diimprove kalau kita banyak latihan dan kita sudah kumpulkan informasinya. Ya. Oke. So, melihat lokasi interview itu seperti biasa juga waktu kita ujian Sepenmaru, waktu zaman saya juga itu perlu dilihat ya.